Tandung yang pada tahun ini diamanahkan sebagai Ambassador of Public Health for District 6 AMSA Indonesia 2020-2021. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi GO Talk atau Governmental Organization Talk series ke-9 dalam memperingati World No Tobacco Day 2021 dengan topik Commit to Quit Tobacco Breaking Free from Addiction. Pada kesempatan ini, saya sangat antusias sekali dengan hadirnya Dr. Imran Agus Nurali, spesialis kedokteran olahraga, selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Halo, selamat siang Dr. Imran. Apa kabar, dokter? Selamat siang, Mbak Jen Kinanti dan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat semua. Amin. Bagaimana keadaannya, dok? Apa sehat-sehat, dok? Alhamdulillah, walaupun ya di sisi lain ada yang harus diperiksa juga. Baik, Tapi dokter. selama masih bisa lah. Ya. Baik, dok. Semoga sehat selalu, dokter. Mungkin boleh pertama-tama Dr. Imran memperkenalkan diri sekaligus menyapa penonton GO Talk kali ini, dokter. Ya, saya Imran Agus Nurali. Saat ini mendapat amanah sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Kesehatan. Saya rasa dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang biasa kita peringati tanggal 31 Mei ya setiap tahun. Benar. Namun intinya jangan hanya peringatan pada harinya. Justru hal yang harus kita isi adalah selama setahun ke depan itu harus kita manfaatkan seperti apa kegiatan-kegiatan mempromosikan orang untuk tidak menggunakan tembakau dan rokok tentunya. Oke, Ya, baik, dokter. ini tantangan bagi Mbak Kinanti ini sebagai ambasador. Hebat, harus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, dokter. Senang sekali bisa bertemu dengan Dr. Imran hari ini. Nah, mungkin dok, kita langsung tanpa lama-lama lagi, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, dokter. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana update kejadian atau perilaku merokok saat ini, dokter? Ya, data-data kami sebenarnya sudah cukup banyak dan juga dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, NGO maupun juga dari perguruan tinggi. Namun data yang dari hasil riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018, prevalensi perokok itu kurang lebih 33,8%. Ya, itu antara laki-laki dan perempuan kombinasi. Dan yang mengkhawatirkan juga usianya ya. Jadi yang usia perokok yang di bawah, mana datanya nih? Ya, yang di atas 10 tahun itu justru yang kita khawatirkan memang secara persentase turun, tapi secara absolut meningkat. Ya, artinya menurun dari ini di atas ya, data 2013 itu 36,3%, pada tahun 2018 menjadi 33,8%. Ya, turunnya sedikit, turunnya 3%. Tetapi secara absolut itu meningkat dari 64,9 juta menjadi 65,7 juta. Artinya terjadi peningkatan 1,2 juta secara absolut. Karena jumlah penduduk Indonesia kan bertambah ya. Sehingga walaupun persentase turun tapi absolutnya tetap meningkat. Ini yang kita khawatirkan ke depan ya, bukan sekedar presentasi tapi juga harus secara absolut. Apalagi nanti pada saat bonus demografi, usia-usia muda ya, usia-usia 15 tahun sampai di bawah 45 tahun itu kan relatif paling dominan di penduduk Indonesia. Ini yang harus kita antisipasi ya, kita sebagai generasi muda, orang kesehatan, kedokteran apalagi sudah banyak data menunjukkan bahwa secara ekonomi dengan kesehatan yang banyak menimbulkan dampak kesehatan yang mengerikan, kita tetap rugi. Ya, demikian mungkin data-data tadi kita Riskesdas 2013-2018, banyak juga data-data dari LSM dan perguruan tinggi, dan kita biasa mengkompilasi menjadi suatu gerakan untuk tidak merokok. Demikian Mbak Kinanti.
Oke, baik dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Berarti secara absolut di masyarakat presentasenya meningkat ya dokter untuk Solid penggunaan meningkat. merokok. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Yang berikutnya dokter, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk memulai perilaku merokok dokter? Ya, yang paling dominan memang apalagi di kalangan milenial ya, penggunaan media-media digital, bukan hanya media digital, media klasik, televisi, sebagainya, justru paparan iklan rokok itu yang paling sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi orang atau anak-anak kita, adik-adik kita untuk memulai menggunakan rokok ya. Dan ini biayanya memang cukup besar ya dari sisi promosi iklan, tapi itu di kalangan produsen rokok itu kecil sekali. Itu dianggap kecil karena mereka hasil dari penjualan rokok sebagainya itu sangat besar. Dan justru biaya promosi ini yang cukup besar akan ya usaha-usaha pemerintah sebagian dari sisi promosi. Sehingga sekarang justru kita mungkin tidak bisa bersaing dalam hal promosi iklan, pasti kita akan selalu kalah, tapi justru kita harus menyadarkan masyarakat kita, menyadarkan orang tua kita, mulai dari dunia pendidikan itu sangat penting ya. Dunia pendidikan dari rumah ya, kemudian dengan dunia pendidikan sekolah, termasuk juga sekolah bukan hanya SD, madrasah, termasuk juga pesantren. Ini tantangan Indonesia cukup berat ya. Jadi yang paling utama memang terkait dengan paparan iklan ya, yang paling mempengaruhi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah contoh ya. Paparan iklan kan ya itu biasanya yang di iklan-iklan televisi, kalau di media digital mungkin terlalu sering. Anak-anak sekarang kan menggunakan anak-anak remaja juga menggunakan handphone, pasti iklan-iklan akan terlalu sering dilihat kan, apapun lah jenisnya. Dan iklan-iklan rokok di televisi biasanya digambarkan cowok yang ganteng ya, macho gitu ya. Nah ini bagi yang para perempuan, wanita-wanita muda, wah senang banget ini kalau sama laki-laki yang macho ganteng terus merokok gitu ya, atau lompat sama harimau gitu kan, kesana macho kan. Ini juga hati-hati ini bagi adik-adik perempuan ya, atau mahasiswa perempuan, cari suami, wah ini cari suami yang macho ganteng tapi kemudian merokok, ini juga harus menjadi introspeksi. Kemudian orang tua ya, contoh orang tua di rumah, dan itu ya saya ngalami, tetangga saya ada perokok berat, anaknya akhirnya dari kecil udah mulai merokok sejak muda ya. Itu jadi contoh dari orang tua. Kalau dianggap biasa merokok, akhirnya anaknya belajar walaupun tidak disuruh untuk merokok, tapi dia akan belajar perilaku orang tua. Kemudian guru ya, itu juga contoh. Jadi guru kan ketemunya tidak hanya di sekolah ya, guru ketemu murid, ketemu mahasiswa, dosen kan bisa saja di luar rumah ya, atau dia di luar sekolah ya, apakah lagi di mall atau lagi belanja. Tapi kalau kelihatan seorang guru merokok, itu anak didiknya tuh walaupun di luar sekolah ada semacam pembenaran, oh kalau gitu saya boleh. Ini saya rasa contoh-contoh yang bisa mempengaruhi ya anak-anak remaja-remaja kita. Apalagi juga ini gadget ini juga banyak hal yang baik, tapi juga banyak hal yang tidak baik. Kalau dokter merokok, bagaimana pasiennya? Sudah cukup banyak ya. Jadi janganlah kita sebagai kedokteran atau kesehatan memberikan contoh, walaupun ini kan karena berpikirnya adalah dampak rokok itu hanya untuk pribadi. Ya, apalagi terus dia juga makan sehat, kesannya merokok pun dia tetap sehat, bugar gitu ya. Dia tidak berpikir dampak terhadap orang lain. Ya, asapnya terhadap orang lain itu kan yang tidak melihat, karena selalu sama seperti COVID ya. COVID itu kenapa kita selalu diminta untuk menggunakan masker? Bukan karena kita takut tertular, tapi kita jangan-jangan bisa menularkan orang lain. Saya rasa konsep ini saat ini sangat ini sekali sesuai lah.
situasinya kurang lebih sama. Kira-kira itu Mbak Kinanti terkait dengan apa sih yang mempengaruhi seseorang untuk memutuskan merokok. Baik, Dokter Imran, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Berarti tadi dari pengaruh lingkungan sekitar itu memegang peranan besar ya, dokter. Ditambah juga dengan promosi ya, dokter, promosi iklan rokok. Baik, gitu, Dokter Imran. Terima kasih banyak, dokter, penjelasannya. Nah, baik, Dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Sebenarnya kapan seorang perokok itu dapat dikatakan sebagai pecandu rokok, Dok? Ya, ini definisi operasionalnya yang sering kelihatan sih begini tadi. Kalau ya pecandu itu kan karena rokok tembakau itu mengandung nikotin yang menimbulkan efek dopamin ya. Kita tahu mungkin adik-adik yang masih semester 4 apalagi nih ya, di tingkat 2, tingkat 3 ada efek hormon ya, dopamin yang akan merespon adanya suatu zat ya, zat nikotin tadi. Itu lahan perlahan akan menimbulkan suatu kecanduan, adiksi. Ya, suatu adiksi yang tadinya cuma nyicipin saja, kemudian akan terus lama-lama dan akhirnya kalau dia mengerjakan sesuatu tidak merokok, merasa dia tidak belum mulai. Jadi dia harus merokok. Ya, kalau dia sudah mau mengetik, saya harus merokok, disitulah sudah kita anggap sebagai kecanduan merokok. Ya, kalau dianggap, saya nggak bisa mikir kalau belum merokok, kalau nggak merokok, disitulah kita anggap kecanduan merokok ya. Baik, dokter. Baik, Dokter Imran, terima kasih banyak, dokter. Berikutnya, dokter, apa dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perilaku merokok ini, dokter? Mungkin boleh dijelaskan, dokter. Ya, sebenarnya cukup banyak ya dari WHO terkait dengan konsumsi merokok itu atau tembakau, bukan hanya merokok ya, karena kadang-kadang ada yang juga tembakau yang belum jadi rokok juga tetap dikonsumsi ya, banyak di berbagai desa-desa gitu ya. Itu bisa menyebabkan kematian 8 juta kematian tahun 2014 ya. Dan terutama terkait dengan penyakit tidak menular. Jadi istilahnya non communicable disease ya, non NCD. Sekarang apalagi di Indonesia persentasenya sudah mengalahkan penyakit menular. Ya. Penyakit menular mungkin kalau tidak diobati matinya itu 1-2 hari atau seminggu gitulah. Misal karena diare, karena tifoid, demam berdarah ya. Matinya cepat. Ya, sehingga obat-obatannya nggak perlu lama-lama, nggak perlu mahal. Justru NCD atau PTM itu matinya lama. Sehingga ngabisin obat-obatannya juga mahal-mahal, akan lama dan jadi biayanya jadi besar. Ya, relatif jadi lebih besar dari sisi biaya, kemudian sakitnya itu relatif lama ya, diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke. Awalnya sih kecil-kecil tapi mulai ngobatinnya banyak ya, apalagi kalau tidak terkontrol dengan obat, akhirnya bisa mati tidak, hidup tidak. Stroke ya, stroke ada hemiparesis gitu misalkan. Pakai kursi roda, tidak bisa mengerjakan sesuatu, itu kan ya dianggap hidup, tidak bisa produktif, dianggap meninggal masih hidup ya. Jadi ini yang biaya kesehatan itu beratnya dari sisi itu. Jadi kemarin tahun berapa itu kan BPJS defisit terus menerus ya, karena mengobati penyakit-penyakit yang tidak menular, PTM, yang sebagian besar dari akibat dari perokok. Ini kurang lebih dinominasi oleh 4 penyakit, yaitu penyakit jantung kardiovaskular, ya, kemudian diabetes, kanker, dan kronik respiratory, penyakit paru kronik. Ya, kanker juga macam-macam ya jenisnya, kemudian gangguan ginjal, diabetes biasanya larinya ke ginjal. Ya, itu istilahnya giant disease ya, kalau bahasa kedokteran giant disease, akan larinya ke ginjal. Ginjal, saya tidak tahu sudah ada survei belum. Terakhir ini kok banyak orang cuci darah meningkat.
ya. Ya, yang selalu dengar ya, saya ada keluarga juga, rata-rata kebanyakan dari diabetes. Ya, cuci darah yang sekarang juga rumah sakit atau klinik-klinik relatif mudah punya alat cuci darah gitu ya. Ada yang dikerjasamakan operasional, KSO gitu, udah jadi bisnis. Padahal itu pengobatannya relatif kan cukup mahal ya. BPJS ya salah satunya juga habis relatif defisit karena mengobati penyakit-penyakit yang lama tapi mahal tadi ya. Ya ujung-ujungnya juga kalau nggak mampu akhirnya lepas meninggal ya karena pembiayaan tadi cukup berat. Jadi 4 penyakit besar itu relatif karena akibat didominasi oleh rokok tadi ya, jangka panjang. Apalagi ada juga sih, tapi ini kan testimoni. Oh saya merokok sudah lama nih, masih sehat bugar, masih umurnya udah 80 tahun. Ya itu saya bilang itu kan testimoni, cuma satu dua kasus yang nggak bisa, yang tidak seperti dia tuh banyak kasus gitu. Ini yang sering jadi pembelaan orang yang pendukung rokok sering begitu. Ya, dan katanya orang mati juga tidak dalam badan merokok katanya. Memang benar sih matinya nggak merokok, pasti nggak bisa merokok lagi. Jadi kita nggak usah, masyarakat mungkin bisa dibodohi ya, tapi mudah-mudahan adik-adik kedokteran ya, kesehatan harus bisa mengedukasi masyarakat hal-hal yang sering dipelesetkan dengan hal-hal ya kalau bahasa sekarang jadi hoax lah, yang sebenarnya tidak benar tapi dianggap benar itu jadi hoax. Dan inilah kita melawan yang anti rokok ini ya dengan hoax tadi ya. Mungkin yang di perkotaan, tapi kalau menggunakan media digital, adik-adik sering menyebarluaskan informasi yang positif untuk tidak merokok pada hari tanpa tembakau sedunia. Ayo buat yuk pada tanggal 31 Mei kita share ke siapapun dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk tidak merokok. Bukan hanya pada tanggal 31, seterusnya. Ini Mbak Ki nanti jadi ininya, pionirnya, AMSA apalagi ya. Saya dukung. Baik, okay. Dokter, terima kasih banyak dokter. Semoga bisa terlaksana ya dok. Nah, berarti tadi sangat banyak dokter dampak kesehatan yang ditimbulkan. Salah satunya tadi yang 4 penyakit besar itu ya dok ya. Jadi diharapkan teman-teman, khususnya mahasiswa, para remaja tidak mencoba merokok dan lebih teredukasi lagi mengenai perilaku merokok ini, dokter. Nah, ini mungkin di awal dokter sudah singgung sedikit, dok, menanggapi perspektif bahwa seorang perokok itu tidak membahayakan siapapun kecuali diri si perokok. Bagaimana pandangan dokter terhadap hal tersebut, dokter? Ya itu tadi ya, kita sering dianggap ini yang membahayakan untuk hanya perokok. Padahal dia tidak sadar asap pasifnya ya itu membahayakan orang lain. Ya ya kalau untuk membahayakan orang lain, yang kedua, uang yang dia keluarkan untuk membeli rokok, apalagi bagi seorang bapak gitu ya, yang punya bayi balita, itu akan membahayakan anak bayi balitanya, tidak mendapatkan gizi yang baik. Ya, untuk beli rokok bisa, tapi untuk beli susu, beli buah, sayur tidak bisa, anaknya dikasih Indomie terus. Ini yang bahaya yang tidak kelihatan ya, kesannya kan tadi kalau asap pasif itu mungkin sudah sering, tapi juga dari sisi untuk keluarganya ya, uangnya habis untuk beli rokok. Kan waktu itu juga pernah ada survei bahwa kemiskinan itu disebabkan karena membeli rokok di Indonesia, urutan kedua kalau tidak salah kemiskinan ya, diakibatkan konsumsi rokok tadi ya, sementara yang seharusnya uangnya bisa untuk anaknya sekolah, anaknya makan bergizi dan sebagainya ya. Ini kalau dari data-data terkait dengan terpaparnya itu bukan hanya yang merokok ya. Tahun 2018 ada 39 juta anak usia 0 sampai 14 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah. Ya, jadi ini salah satunya saya bilang juga kalau merokok ya udah jangan di dalam rumah gitu ya, atau di tempat tertutup, jangan di tempat tertutup.
Jadi ada 39 juta anak 0 sampai 14 tahun terpapar asap rokok di dalam rumah. 13 juta diantaranya adalah balita. Ya, coba kita bayangkan, balita itu kan antara 5 sampai 1 tahun ya, yang masih paru-parunya masih perlu tumbuh kembang sebagainya, akhirnya dengan terpapar rokok tidak bisa maksimal ya, bisa menjadi penyakit paru kronis sejak bayi balita ya. Anak-anak sekarang kan sensitif, ada yang asma sejak balita ya, mungkin banyak kasus-kasus seperti itu. Kemudian ya ini cukup banyak sih data-data dari lembaga swadaya masyarakat, dari GITS tahun 2019, bahwa sekitar 3 dari 5 pelajar sekolah berusia 13 sampai 15 tahun terpapar asap rokok dari orang lain. Ya, tadi yang saya sampaikan, terpapar itu juga banyak menimbulkan yang disebut tadi perokok pasif ya, yang kita sebut sebagai second hand smoke ya, dan penyakitnya juga tidak kalah seru dibandingkan yang perokoknya sendiri ya, bahkan lebih berat dibandingkan para perokok. Kemudian ada yang kita sebut sebagai third hand smoke ya. Third hand smoke artinya orang setelah merokok itu asap rokoknya masih berada di ruangan itu kurang lebih 2,5 jam ya. Jadi kalau orang yang sensitif kayak saya jadi sensitif dengan asap rokok, itu bisa merasakan, dan kalau dia lama dia pasti akan bersin-bersin atau jadi rinitis alergika gitu ya, atau kalau yang berat bisa jadi asma ya. Itu akibat karena ruangannya tidak, perokoknya mungkin sudah keluar ya, tapi asap rokoknya mungkin sudah tidak ada, tapi masih ada yang menyebabkan sensitivitas tadi sebagai third hand smoke ya. Jadi tangan ketiga lah istilahnya yang bisa menimbulkan sensitivitas bagi orang-orang yang tidak perokok tadi. Sehingga sangat wajar kalau di hotel itu bagi perokok yang merokok di ruangan yang kamar yang tidak boleh merokok, dia kena denda ya, kena denda. Dan kalau saya kadang-kadang pesan ruangan yang tanpa rokok, tapi pas saya masuk ruangan ini kok kayak bau rokok, saya bilang saya minta pindah karena sensitif hidung saya kalau udah isi saya, apalagi ya ini bau rokok. Jadi saya rasa hal-hal tadi yang sifatnya bukan hanya pasif itu yang second hand, tapi juga yang third hand smoke tadi juga bisa menimbulkan gangguan sensitivitas ya bagi yang sensitif. Itu kira-kira terkait dengan bahwa yang merokok itu bukan hanya merugikan diri sendiri, dia juga merugikan orang lain, terlebih merugikan keluarganya. Ya, kalau dari sisi bayi balita atau apalagi kalau keluarganya miskin tadi urutan kedua, kemiskinan karena konsumsi rokok. Ya, dan sangat sayang sekali ini kadang-kadang juga perlu dari pemerintah kan ada waktu selama COVID ini ada bantuan sosial ya untuk karena lockdown sebagainya. Mudah-mudahan uangnya tidak habis untuk konsumsi rokok atau pulsa. Nah ini rokok jenis lain ini ya, harusnya uangnya bisa untuk membeli susu, buah, sayur untuk anak balitanya, keluarganya ya. Ini yang harus kita edukasi lagi nanti ya, dan teman-teman APSA. Tugas kita sangat mulia. Nanti saya mungkin Pak Sakri bosan kalau saya bilang saya ada satu lagi tentang ilmu dasar Promkes, tapi bagi saya ini adalah ilmu dasarnya orang kesehatan. Boleh nggak saya sampaikan di tengah-tengah ini? Boleh banget dokter, silahkan dok. Ya, jadi saya waktu pas masuk di Promkes, saya nge-browsing gitu ya. Ada pernah kata-kata sesuatu yang salah diulang-ulang itu menjadi kebenaran. Tapi saya kan hanya pernah mendengar atau pernah membaca. Saya browsingnya dapat juga sih ternyata sama Mbah Google itu. Ternyata ada memang yang pernah saya baca. Dari silakan nanti di browsing, Paul Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels itu meninggalnya tahun 1945. Beliau orang Jerman. Hidup pada zaman Nazi
adalah orang ketiganya Hitler. Jadi orang pertama itu Hitler, orang keduanya itu Grumman, ya kalau saya nonton film-film perang Nazi, Grumman. Yang ketiga adalah Paul Joseph Goebbels, terkenal Goebbels. Adalah menteri propagandanya Nazi. Jadi menteri propaganda Nazi, meninggal tahun 45. Teori yang dia angkat adalah yang dia sebarkan sebagai menteri propaganda adalah big lie. Big lie itu kebohongan besar, ya. Jadi inti dari big lie adalah mengulang-ulang sesuatu yang salah. Jadi pada saat itu kan masyarakat disebarkan informasi-informasi, mengulang-ulang sesuatu yang salah, suatu saat jadi dianggap benar. Ya, itu ilmunya dia, dan ternyata terbukti bahwa masyarakat Jerman itu Nazi adalah rajanya, sehingga dia mau mendukung Nazi sebagai, padahal itu kegiatan yang dilakukan adalah salah kan, sebagainya lah. Sehingga ini disebut sebagai big lie. Mengulang-ulang sesuatu yang salah, suatu saat akan dianggap menjadi kebenaran. Setelah saya baca itu, saya ngambil nilai positifnya, bukan mengikutin, bukan. Nilai positifnya adalah bagaimana kalau kita mengulang-ulang sesuatu yang benar. Ya, kalau tadi yang sesuatu yang salah jadi benar. Sekarang kita bukan hanya salah, tapi mengulang sesuatu yang benar. Bukan hanya kebenaran, tapi harusnya menjadi kebaikan. Ya, jadi mengulang-ulang sesuatu yang benar, bukan hanya kebenaran, tapi juga karena udah pasti benar, tapi juga menjadi suatu kebaikan. Kalau dalam Islam, ya saya mungkin kadang-kadang nggak apa-apa ya, ada tambahan walaupun hanya satu ayat, ya. Dan Islam diajarkan kita menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat itu mendapat pahala, ya. Nah, disinilah setelah saya cari, ini harusnya adalah ilmu dasarnya orang kesehatan. Orang kesehatan pastinya akan selalu menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, secara teori kesehatan, baca teori orang kesehatan, apalagi dokter ya, harusnya menyampaikan sesuatu yang benar secara ilmiah ya, bukan sesuatu yang salah. Dan disampaikan kepada pasien, kepada masyarakat. Dan ini akan disampaikan berulang terus. Ya, sama seperti Ustadz ya, atau pemuka agama. Dia juga menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, saya rasa tenaga kesehatan, kedokteran, pemuka agama, atau Ustadz punya prinsip yang sama, mengulang-ulang sesuatu yang benar, ya, tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing dan menjadi suatu kebaikan. Ya. Dan saat ini yang kita pelajari dasarkan tadi adalah hoax. Hoax itu sesuatu yang salah tapi diulang-ulang, di-share kemana-mana. Makanya saya sering membandingkan share yang penting, jangan yang penting share. Berbeda ya, bahkan yakin nanti ya. Kalau yang penting share, kita tidak tahu itu benar apa salah. Tapi akan diputar-putar ke siapapun, WA group itu kita dianggap oleh orang lain, oh ini benar. Walaupun itu salah ya, kita berdosa yang mengirimkan sesuatu yang padahal kita tahu bahwa itu salah, tapi kita karena yang penting share tadi, sehingga tugas kita adalah harusnya share yang penting. Kita lihat dulu ini yang mau kita share, apa kita di-share orang lain, ini benar apa enggak. Kalau kita ragu-ragu, kita tanya yang punya kompeten, tanya yang berwenang ya, siapapun yang kita hubungi ini benar atau tidak, harus kita tanyakan dulu. Kalau memang benar, diyakini memang isinya benar, boleh kita informasikan. Kalau kita ragu-ragu, jangan kita share ya. Ya, saya rasa kejadian saat ini tadi yang ilmunya Mbah kalau masih hidup ya, Mbah Goebbels tadi adalah hoax yang sekarang. Jadi sekarang kita harusnya melawan hoax tadi dengan selalu menyampaikan sesuatu yang benar tadi. Ya, saya rasa adik-adik mahasiswa sekarang punya banyak teknologi, punya banyak kreativitas dalam hal penggunaan di media digital ya. Saya rasa punya kesempatan dapat pahala sangat besar dibandingkan zaman-zaman saya yang ya cuma bisa ngomong, cuma bisa kalau adik-adik semua kan punya kesempatan dan ini diberikan oleh yang kuasa,
kesempatan untuk berpahala tadi, walaupun hanya satu ayat lebih banyak. Saya harusnya cemburu sama adik-adik semua. Ya sudahlah, usia saya jalani saja. Yang mudah-mudahan masih bermanfaat. Sehingga ini hal yang media digital tadi yang saya bilang bisa berpahala, bisa juga menjadi kebalikannya. Jadi kesempatan ini bisa menjadi ladang pahala kita. Demikian Mbak Kinanti. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya dok. Nah, membahas tadi dokter singgung kemajuan teknologi ya dok. Mengikuti tren masa kini dokter, apakah benar dok penggunaan rokok elektrik itu jauh lebih sehat dibandingkan rokok komersil pada umumnya dokter? Nah ini tadi kalau kata orang Itali banyak 1001 cara ya untuk menuju Roma kan. Ini salah satu cara juga untuk bisa membenarkan orang untuk merokok. Ya, ini membenarkan orang untuk memulai menggunakan rokok. Ini kan bukan asap rokok, ini kan penggunaan ada yang cair, ada yang padat, tapi dengan menggunakan elektrik ya, tidak menimbulkan asap mungkin misalnya itu sebagai pembenaran, padahal WHO sudah menjelaskan ya pada Global Tobacco Epidemic tahun 2019 bahwa rokok elektrik itu terbukti berbahaya bagi kesehatan ya, dan diminta semua negara harus melindungi masyarakatnya dari dampak yang timbul. Produknya namanya INDS ya, INDS itu ini singkatannya, Pak Sakrin yang lebih tahu ini, itu adalah semacam rokok elektronik tadi. Jadi memang kita tidak direkomendasikan apapun ya dalam promosi apapun untuk terkait dengan rokok elektronik tadi. Justru ini adalah salah satu cara membenarkan untuk memulai merokok. Ya, itu hati-hati ya, kita harus tahu teman-teman mahasiswa kedokteran. Jadi jangan sampai dikelibuin oleh pasiennya. Saya tidak merokok, dok, saya pakai elektronik ya. Karena cairan rokok yang digunakan itu juga tetap mengandung propilen glikol. Propilen glikol itu kan untuk bahan peledak ya. Propilen glikol itu kan. Kemudian gliserol, kemudian juga ada nitrosamin spesifik. Jadi tobacco spesifik nitrosamin atau TSNA. Ada logam berat, ada zat perisa, ada hidrokarbon. Jadi saya rasa di samping berbahayanya juga untuk area mulutnya ya yang menggunakan elektronik tadi, ya walaupun dianggap tidak berasap, kita tidak tahu nanti kajian-kajian berikutnya kan udara ini bukan sekedar yang kelihatan, kan ada gelombang elektromagnetik yang kita tidak tahu, mungkin ilmu kita belum nyampe, yang juga bisa berbahaya bagi ya orang yang tidak menggunakan sebagai perokok pasif tadi ya. Jadi kalau di luar itu istilahnya vaping ya, istilahnya ada penggunaan vaping dan penyakit paru terkait dengan vaping, itu namanya EVALI, EVALI ya, jadi e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Jadi ya itu dari US CDC ya, CDC itu lembaga pengendalian penyakit menularnya Amerika Serikat ya. Mereka sudah menyampaikan itu, kok kita tidak percaya. Jadi ya kita belum kalau kita harusnya sudah jangan kita menunggu kita dijadikan sampel ya. Nggak usah lah kita kemudian dijadikan sampel, oh ternyata sampel kan bisa aja dibuat salah, kan bisa juga ya. Saya rasa itu janganlah kita menggunakan sesuatu yang membenarkan sebagai pintu masuk untuk pengganti rokok. Baik Dokter Imran, terima kasih banyak dokter. Berarti kesimpulannya penggunaan rokok elektronik tadi sudah terbukti berbahaya ya dokter ya? Ya, saat ini kita sedang kita proses dalam revisi ya. Kita ada peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2012 ya. Sedangkan kita revisi dan kita akan memasukkan unsur rokok elektronik tadi. Karena kan waktu 2012 kan belum ada itu ya. Karena kita akan masukkan, begitu juga terkait dengan promosi iklan kan dulu belum ada melalui digital kan, masih lewat TV ya. Sekarang
kita harus update regulasi-regulasi, jangan sampai kita pembuat regulasi ketinggalan sama teknologi produksi pembuat rokok. Ya itulah kalau dalam istilah polisi sama ini harus kejar-kejaran, kita harus selalu bisa mengantisipasi, dan pasti sumbernya adalah dari kampus-kampus ya, sumber-sumber ilmiah, data ilmiah justru dari kampus ya, dari penelitian-penelitian yang saya harapkan tentunya adik-adik mahasiswa pun juga kan kadang-kadang diminta membantu dalam hal penelitian yang terjadi di masyarakat. Saya rasa itu bisa dilakukan dari survei-survei tadi yang bisa dilakukan kegiatan survei oleh mahasiswa. Baik, Dokter Imran. Terima kasih banyak, Dokter. Nah, selain tadi penggunaan rokok elektrik, kan sekarang juga marak ada permen pengganti rokok, Dokter. Nah, apakah permen pengganti rokok itu dianjurkan secara kesehatan, Dokter? Ya, memang ada cara orang untuk berhenti merokok ya. Ada cara, ada istilahnya manajemen untuk berhenti merokok. Ada yang memang ini yang paling bagus, harusnya merokok berhenti sama sekali. Ya, tinggal mengganti dengan zat-zat yang bergizi misalkan. Ya kalau permen juga jangan kebanyakan permen, nanti diabetes itu kan. Ya sesekali lah. Tapi juga ada yang menggunakan selain yang tadi berhenti sama sekali, yang tanpa atau non farmakologis ya. Tapi ada yang menggunakan farmakologis ya. Farmakologis salah satunya selain yang obat-obatan, tapi juga ada yang menggunakan permen ya, permen yang bisa mengandung obat ya. Ini memang harus diawasi oleh tenaga medis ya. Itu ada penggunaan permen yang harus dengan pengawasan juga, karena dia mengandung zat pengganti nikotin juga, cuma dosisnya masih kecil lah. Artinya kalau obat-obatan tapering off udah diajarin ya, tapering off itu kan diturunkan dosisnya makin lama ya, supaya tidak jadi dari istilah farmakologi itu ya, kalau obat itu kaget lah istilahnya ya. Itu ada sebagai salah satu bagian dari pengobatan yang farmakologis tadi ya. Ya ada juga sih orang makanya tadi berhenti sama sekali, atau ada juga mengganti dengan permen. Ya kalau memang dengan permen dia bisa berhenti dengan ganti merokok, silakan ya. Tapi permennya juga jangan sampai jadi kecanduan permen. Ya, entar saingan sama anaknya nanti ya. Tentunya permen yang makin lama ini hanya untuk sebenarnya karena ini hiburan mulut ya. Mungkin hiburan mulut, kalau asapnya itu hiburan hidung ya, tinggal bagaimana membiasakan mulut ini bisa beraktivitas tapi dengan hal yang positif ya. Jadi jangan mau ini harus merokok, ini harus merokok, ini yang saya bilang ini sudah hal yang ekstrim negatif jadinya. Demikian ya. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter, atas jawabannya. Berarti tadi dianjurkan ya, Dok, tapi mungkin dibatasi konsumsi permennya, jangan sampai malah menjadi diabetes ya, Dokter. Yang merusak gigi juga ya. Iya, benar. Tapi kalau memang itu salah satu cara ya, pengganti permen, tapi ada juga permen yang memang bagian dari farmakologi tadi, bagian dari pengobatan yang mengandung zat-zat pengganti nikotin ya, istilahnya NRT ya, bukan MRT ya, NRT, nicotine replacement therapy ya. Tapi itu harus diawasi oleh tenaga medis, karena nanti jangan sampai, kan pasti ada gejala ini gejala ikutan ya. Kalau awal-awal itu biasanya ada gejala ikutan ya, itu karena sudah ketagihan tadi ya. Baik, Dokter. Nah, langsung menjurus ke topik kita hari ini nih, Dok, yaitu breaking free from addiction. Nah, bagaimana cara untuk menghindari dan berhenti dari perilaku merokok ini, Dokter? Ini nanyanya sama yang sudah merokok terus berhenti harusnya. Kalau saya tidak merokok. Yang penting ya ini kan ada teman-teman saya berhenti, ceritanya dia berhenti total. Ya, karena kekuatan motivasi dalam dirinya, ya, dukungan dari keluarga. Ya, artinya dari keluarga bisa saya keluarga protes karena dia merokok.
sehingga dia harus berani berhenti total. Informasinya sih dia cerita dia ada gejala ini apa sih kalau bahasa kedokterannya sudah lama. Awalnya tidak bisa tidur ya, ada, tapi kan katanya sih nggak semua orang juga. Kalau memang selama puasa harusnya setelah puasa dia bisa berhenti, itu mungkin tidak ada gejala ikutan. Tapi kalau yang ini terus langsung berhenti total, ada yang tidak bisa tidur, ada yang merasa pusing sebagainya. Ya memang ini ada awal-awal ya. Tapi kemudian setelah cerita dari dia, akhirnya dia seorang dokter gigi, itu bos saya dulu. Dia sekarang sudah pensiun, udah praktek, tapi itu dia dari sisi rokok tadi ya. Itu yang bisa berhenti total. Yang kemudian yang kedua adalah yang bertahap. Ya, yang bertahap memang harus sama sih, intinya harus ada komitmen juga. Ya, bertahap untuk yang tadinya sehari berapa bungkus atau berapa batang, kemudian hari per hari akan dia kurangi. Itu harus ada komitmen, atau kalau mau dalam suatu kelompok ya, dalam upaya manajemen mengelola rokok itu ada yang sifatnya mandiri, tapi ada juga sifatnya suatu grup ya. Suatu grup itu akan saling mengingatkan ya, satu grup itu akan lebih bagus saling menjaga ya. Artinya grup itu grup yang relatif sering ketemu atau berdekatan lah, itu akan lebih saling menguatkan. Jadi untuk menjaga komitmennya ya dalam upaya berhenti merokok tadi. Upaya berhenti merokok ini sudah cukup banyak sekarang dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ya, karena ada pelatihannya sudah diselenggarakan. Apakah di rumah sakit, apakah di klinik, itu ada upaya terapi berhenti untuk merokok, itu silakan bisa dihubungi ya. Itu salah satu upaya yang total maupun yang bertahap tadi ya. Memang yang cukup penting adalah lingkungan ya. Tadi yang menurut saya sangat penting adalah lingkungan. Cobalah kita berdekatan atau sering dengan lingkungan yang tidak merokok. Jadi kita harus mendekati atau menciptakan lingkungan kita yang benar-benar tadi tidak merokok ya. Salah satunya tadi ya, apalagi yang minuman keras. Tapi kalau sesama pengopi nggak apa-apa ya. Tapi jangan dilanjut, yuk kita ngerokok. Nah, kita harus saling menjaga. Jangan. Itu kekuatannya suatu grup ya, kalau kita saling menjaga ya. Kemudian di Kementerian Kesehatan sudah ada sih layanan untuk berhenti merokok ya, di Quit Line. Ini nomornya bisa dicatat nanti. Ini bebas pulsa ya, 0800 177 6565 ya. Itu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 22 atau 10 malam. Ya, silakan menggunakan telepon tadi, atau Sabtu jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Jadi ya biasanya sih dalam nanti dalam menggunakan telepon itu ada screening, biasanya identifikasi dulu kita seperti apa sehingga memang dalam pendekatan untuk berhenti tentunya pendekatan berbeda-beda setiap orang ya. Rasa itu yang dan sangat penting tadi yang saya bilang, lingkungan. Ya, lingkungan itu sangat kuat kita untuk memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Dan ini sudah jelas kan dalam teori Bloom ya. Teori Bloom mungkin sudah ini ya dalam ilmu kesehatan komunitas dulu ya. Teori Bloom itu ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang ya. Yang pertama faktor genetik, itu kurang lebih 10% pengaruhnya. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yaitu 20%. Pelayanan kesehatan itu bisa sarananya, bisa sumber daya manusianya, bisa obat-obatannya, pelayanan kesehatan. Tapi 2 komponen yang sangat besar pengaruhnya adalah faktor perilaku. Ya, perilaku itu 30% dan lingkungan 40%.
ya. Jadi kalau kita ingin mengubah status atau derajat kesehatan seseorang, kalau tidak melakukan perubahan perilaku dan lingkungan, tidak memperbaiki lingkungan, ini 70% ini sangat besar pengaruhnya. Sehingga faktor genetik tetap ada ya, tapi lambat laun kan dengan teknologi ilmiah sekarang faktor genetik bisa diminimalisir ya. Dengan teori genetika sebagainya lah ya, perkawinan antar keluarga bisa dihindari sebagainya ya dengan silsilah sebagainya. Kemudian faktor pelayanan kesehatan sekarang tenaga kesehatan bisa dilengkapi sampai ke tingkat puskesmas, dokter dilengkapi, obat-obatan makin baik, sarana prasarana makin bagus ya, itu 20%. Tapi yang lebih penting juga adalah faktor perilaku 30% dan lingkungan 40%. Ini saya rasa terkait dengan berhenti merokok, faktor perilaku dari diri kita sendiri maupun juga dari contoh-contoh sekitar kita dan lingkungan itu sangat berperan besar. Itu 40% jadi total 70%. Itu kira-kira ya Mbak Ginanti. Baik, Dokter Imran, terima kasih banyak dokter. Terkait tadi layanan yang dokter sampaikan, selain layanan tersebut dokter, apa saja pencegahan dan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi kejadian merokok di Indonesia, dokter? Ya, tentunya dalam hal kegiatan kami di pencegahan promosi kesehatan, tentunya mempromosikan hal-hal yang sifatnya pencegahan, tapi juga mengedukasi masyarakat ya. Jadi dari sisi pertama menguatkan regulasinya. Tadi saat ini kami sedang berproses untuk merevisi ya bersama-sama lintas program juga dengan kementerian lain, diharapkan bisa mendukung revisi PP 109 tahun 2012 ya. Dari sisi regulasi untuk mengendalikan rokok. Ya. Artinya bagi ya ini banyak hal di dalamnya terkait juga rokok elektrik tadi ya, termasuk juga promosi iklan. Yang kedua, kita menguatkan advokasi. Kita melakukan advokasi agar kepala daerah ya, apakah bupati, wali kota, provinsi, gubernur itu punya kebijakan adanya kawasan tanpa rokok. Ya, dari pendidikan sudah ada kawasan tanpa rokok di dunia pendidikan. Ya, jadi nggak boleh lagi itu ada guru atau dosen merokok. Ya, apalagi muridnya harusnya. Tapi kan itu hanya di dalam sekolah. Ya, maunya di luar sekolah juga harus menjadi suatu perilaku yang sama. Begitu juga di sarana pelayanan kesehatan. Ya, kita juga tidak boleh merokok. Juga jangan setelah dari pulang dari puskesmas rokok, pulang dari klinik rokok, itu juga itu akan nggak bagus. Jadi menjadi suatu kawasan tanpa rokok akan lebih bagus kawasannya suatu kawasan yang luas ya, jangan per institusi pendidikan, kesehatan, mall, tapi kalau menjadi kawasan suatu kabupaten kota, itu sangat bagus sekali. Suatu bupati wali kota punya kebijakan. Ada dulu di Sumatera Barat ya, sekarang masih menjadi anggota DPR sudah ya, mantan wali kota. Dia punya kebijakan tidak boleh ada iklan rokok di suatu wilayahnya, kabupaten kota. Itu juga suatu pendekatan advokasi ya. Jadi punya kebijakan bersama DPRD tentunya ya. Dan ini menjadi suatu kesepakatan bersama karena tahu dampaknya itu, dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Ada unsur ekonomi tadi ya. Kemudian kami juga dalam revisi PP tadi untuk iklan rokok, untuk melarang secara total iklan rokok di internet, ya, melalui internet atau media digital lainnya, dan kalau bisa tidak boleh diakses oleh anak-anak. Ya, anak-anak kita ya sepintar-pintarnya orang tua, anak-anak bisa lebih pintar ya dalam penggunaan digital. Jadi ya kalau tidak ini ya tidak total aja sekalian ya untuk diakses maupun tidak diakses oleh anak-anak. Anak-anak itu pasti akan mencari pintar-pintar lah ya
memang sebenarnya dilarang sekali untuk iklan ada di media digital tadi. Kemudian termasuk peredaran rokok elektronik itu dilarang ya. Kemudian juga larangan penjualan rokok secara batangan, eceran ya. Ini juga orang Indonesia pinter-pinter juga sih. Nggak boleh merokok tapi belinya masuk nggak punya uang satu bungkus berapa sih, 20.000 atau 16.000. Akhirnya belinya batangan 1.000 dibeli ya. Bukan hanya konsumen tapi juga penjual ya. Penjual ya memang perlu ada pengawasan yang belum tegas ya. Di mart-mart yang kecil-kecil itu harusnya usia yang belum boleh untuk membeli rokok harusnya nggak boleh. Ya, artinya kalau belum punya KTP, tapi ini juga susah sih. Ya, memang tidak mudah kita dalam hal melakukan pencegahan dan kampanye tadi. Tentunya punya semangat tadi mengulang-ulang sesuatu yang benar. Ini saya rasa bagi nanti sebagai ambasador dan teman-teman AMSA punya tugas mulia ya kepada siapapun dimanapun. Saya punya, walaupun ini bukan iklan ya, bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja kita menyampaikan hal-hal yang baik dan benar tadi untuk edukasi ke masyarakat ya. Saya rasa ini sangat mendukung kami Kementerian Kesehatan dalam melakukan edukasi kampanye. Kami tidak bisa sendirian Kemenkes ya, kami juga perlu banyak mitra-mitra. Jadi saya sangat senang sekali AMSA dalam hal World No Tobacco ya, tahun 2021 untuk mengedukasi masyarakat bukan hanya pada tanggal 31 tapi setelahnya itu harus berlanjut ya, demikian. Baik, Dokter Imran, terima kasih banyak dokter. Semoga tadi program-program yang ingin diadakan Kemenkes bisa terlaksana dengan baik ya dokter. Sama. Berikutnya dokter, yang terakhir dok, apa pesan Dokter Imran kepada mahasiswa kedokteran di Indonesia untuk ikut mengurangi kejadian merokok di Indonesia, dokter? Saya rasa tugas mulia tadi untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat, apalagi bagi adik-adik yang ada di AMSA ya. Di AMSA ini tidak semua mahasiswa pengedokteran ikut AMSA kan, ini ada pengurusnya ya, dan tidak semua mahasiswa jadi mahasiswa kedokteran. Jadi saya rasa ini adalah hal-hal orang-orang yang sudah terpilih. Yang terpilih itu kita punya pilihan, tapi juga ada Maha Kuasa yang mengatur kita untuk bisa masuk sebagai orang yang terpilih. Jadi tentunya terpilihlah untuk menjadi contoh ya yang baik untuk lingkungannya, untuk keluarga dan masyarakat. Dan tema tahun ini terkait dengan World No Tobacco tahun 2021 adalah berani berhenti merokok apapun jenisnya. Ya, jadi tadi saya bilang jangan ada pintu masuk lagi cara-cara rokok yang lain ya, elektronik itu salah satu cara untuk membenarkan bahwa merokok itu memulai merokok. Padahal itu adalah jenis yang lain. Jadi kita harus berani berhenti merokok. Sampaikan kepada masyarakat. Tadi contoh yang paling mudah bagi yang Muslim ya. Saya juga yang non Muslim juga bisa cara berhenti merokok dengan berpuasa merokok bisa dilakukan. Contoh-contoh itu banyak ya. Jadi dalam berpuasa merokok bisa 12 jam, kenapa nggak diteruskan sekalian? Ya, tidak merokok ya. Jadi sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi orang lain. Sama seperti COVID ya. Kita menggunakan masker bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain, melindungi keluarga kita. Ya regulasi kita dorong ya terus ya, walaupun tidak mudah karena bersaing dengan para produsen-produsen rokok ya, dan juga mungkin ada pihak-pihak yang merasa ini masalah ekonomi. Nah, kadang-kadang kesehatan sama ekonomi itu dibenturkan. Akhirnya mana yang harus didahulukan? Ya
pada bahasa Inggrisnya saya tidak hafal ya. Kesehatan bukan yang utama. Tapi tanpa kesehatan semua nggak berarti apa-apa. Ya, ekonomi nggak akan berjalan kalau orangnya nggak sehat. Itu saya rasa beberapa kunci yang bisa disampaikan oleh adik-adik semua. Tadi saya bilang, maksud tadi ya, tadi pesan saya sangat dekat sekali, pencinta alam tadi, ada di sekitar kita, ayo berani sampaikan. Ya saya suatu itu sudah dibenci, tapi sekarang saya masih dimasukkan di WA Group. Ya dibenci sementara karena sebagai orang yang lebih tua, saya lebih rewel untuk kebaikan kan. Bagi adik-adik saya rasa yang seusia sebaya itu akan lebih mudah. Atau Mbak Ki nanti sudah punya calon atau belum, berani nggak mensyaratkan harus tidak merokok. Ya, itu saya rasa pesan dari saya pada adik-adik semua. Yang perempuan tadi saya bilang berani cari calon suami untuk bapaknya, anak-anaknya untuk tidak merokok, yang itu contoh. Saya rasa itu Mbak Kinanti, terima kasih ya. Baik, sangat Dr. Imran. Sekali. Terima kasih banyak dokter pesan-pesannya. Semoga yang menonton bisa mengingat, tentunya juga teman-teman AMSA Indonesia bisa menerapkan ya dokter. Nah ya, mungkin amin. Dok, iya dokter, mungkin dok kita sudah mencapai akhir dari GO Talk kali ini bersama dengan Dr. Imran. Saya mewakili AMSA Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter atas kehadiran dan ilmu yang dokter bagikan kepada kita semua dalam perayaan World No Tobacco Day 2021 ini dokter. Tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua yang menonton dan juga menambah pengetahuan dokter terkait perilaku merokok dan cara terhindar maupun terlepas dari hal tersebut. Nah, mungkin saya izin memberikan closing statement sedikit, dokter. Ya, silakan. Baik, dokter. Semuanya, seperti yang kita ketahui nih, bahwa masih banyak sekali kejadian dan perilaku merokok di masyarakat. Dengan begitu, tentunya kita berharap dapat menurunkan angka perokok, khususnya para remaja, guna mencegah perilaku merokok, serta menjaga generasi muda Indonesia. Nah, melalui GO Talk kali ini, AMSA Indonesia bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada kita semua mengenai cara terhindar dan terlepas dari adiksi rokok tersebut, agar kedepannya kita bisa sama-sama mewujudkan Indonesia bebas asap rokok. Nah, mungkin dokter, selanjutnya closing statement dari Dr. Imran, silahkan dokter. Closingnya, ini bahasa ilmu faal dulu ya, sudah dapat mungkin istilahnya. All or none, iya atau tidak sama sekali. Pilihlah tidak sama sekali untuk merokok. Ya, itu saja. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, atas closing statement-nya. Terima kasih, dokter. Semoga dengan GO Talk yang kita laksanakan hari ini dapat menjangkau banyak masyarakat ya, dokter, sehingga Sama-sama. dapat lebih teredukasi mengenai perilaku merokok ini, dokter. Baik, dok, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata selama GO Talk ini, dok. Saya selaku perwakilan AMSA Indonesia berharap kerjasama kami dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Indonesia dapat berlangsung tidak hanya untuk World No Tobacco Day kali ini, dok, tetapi juga untuk acara-acara berikutnya, dokter. Baik, dok. Terima kasih banyak juga kepada penonton yang telah menonton GO Talk hari ini sampai selesai. Semoga kita semua dapat terhindar dari adiksi dan perilaku merokok ini. Sampai bertemu di GO Talk seri berikutnya. Viva AMSA!